Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Konstitusi Talks. Saya Salya dari program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kekuasaan dalam perspektif Islam dan relevansinya dengan hukum tata negara modern. Nah, bersama saya hari ini ada dua rekan mahasiswa saya nih, yang juga fokus pada kajian hukum tata negara. Mari kita kenalan dulu, silahkan perkenalkan diri kalian. Oke, saya Dayat, mahasiswa semester 6 Hukum Tata Negara, yang lumayan tertarik nih dengan pembahasan podcast tersebut yang membahas tentang kekuasaan perspektif Islam dan relevansinya dengan hukum tata negara modern. Selanjutnya teman saya di sebelah. Halo, saya Jubaida. Nah, saya juga semester 6 nih. Saya tuh lebih ke implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan dan bagaimana itu bisa diterapkan dalam konteks negara modern seperti Indonesia. Oke, perfect ya. Langsung aja kita mulai diskusi kita. Mungkin Dayat, kamu bisa mulai nih menjelaskan konsep dasar kekuasaan dalam perspektif Islam. Oke, terima kasih Salya. Jadi, pertama ya, dalam Islam ada konsep kekuasaan itu sangat berbeda dengan teori-teori kekuasaan barat yang kita pelajari di hukum tata negara. Yang paling berbeda adalah konsep hakimiyah atau kedaulatan ilahi, yang artinya kekuasaan tertinggi itu mutlak ada di tangan Allah. Manusia termasuk penguasa, namun hanya menjadi khalifah atau wakil yang menjalankan amanah. Sangat berbeda nih dengan konsep kedaulatan rakyat yang dikenal di demokrasi liberal. Oke, betul banget nih Dayat. Nah, dan yang menarik nih, konsep khalifah ini memberikan dimensi moral yang kuat dalam kekuasaan. Jadi penguasa itu nggak cuma bertanggung jawab sama rakyat, tapi juga sama Allah. Ada pertanggungjawaban vertikal dan horizontal sekaligus. Menarik banget nih. Nah, Jubai, bisa jelaskan gak sih lebih detail tentang konsep khalifah ini? Karena kita kan berbeda nih dengan konsep mandat dalam teori politik barat. Iya Salya, kalau dalam teori politik barat, mandat itu datang dari rakyat kan? Nah, dalam Islam, manusia sebagai khalifah itu mendapat mandat langsung dari Allah untuk mengelola bumi, tapi dengan syarat harus sesuai dengan petunjuknya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada batasan yang jelas nih, penguasa gak bisa sembarangan bikin aturan yang bertentangan dengan syariat. Ini yang disebut konsep bundeslied authority dalam Islam. Oke, selanjutnya nih, yang uniknya lagi ya, di dalam Islam umat sebagai subjek aktif. Meskipun kedaulatan ada di tangan Allah, tapi umat punya peran penting juga nih melalui syura atau bisa disebut musyawarah, baiat atau yang bisa disebut dengan sumpah setia. Jadi bukan hanya sistem teokrasi murni dan yang despotik. Wah, ini kompleks ya ternyata. Berarti ada keseimbangan dong antara kedaulatan ilahi dengan partisipasi umat. Yap, betul sekali Salya. Dan kalau kita membahas tentang legitimasi, dalam Islam ada beberapa sumber legitimasi kekuasaan. Pertama, ada ketaatan pada syariat. Yang kedua, ada baiat dari umat. Dan yang ketiga, kemampuan menegakkan keadilan. Dan yang keempat, ada lagi akhlak serta kompetensi pemimpin. Iya, dan menarik ini ya, kalau kita bandingkan dengan legitimasi dalam HTN modern. Misalnya dalam teori Max Weber kan ada 3 legitimasi tuh, ada tradisional, karismatik, dan legal rasional. Nah, Islam tuh seperti mengombinasikan ketiganya, tapi dengan basis spiritual yang kuat. Bagus nih poinnya Dayat sama Jubai. Sekarang soal batasan kekuasaan nih. Tadi Jubai sempat menyinggung bonded authority. Nah, kalau pendapat dari Dayat nih, bisa nggak dijelaskan secara detail tentang itu? Ya, betul. Bisa dong. Jadi, dalam Islam, penguasa itu terikat oleh beberapa batasan yang sangat rigid atau lumayan rinci lah ya. Pertama, ada batasan syariat yang tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu bedanya dengan sistem Westphalian yang memberikan kedaulatan penuh hanya pada negara. Yang kedua, ada prinsip keadilan atau adil.
ini bukan cuma soal keadilan prosedural, tapi juga keadilan substantif yang harus menjamin kesejahteraan seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Oke, mungkin ada tambahan dari teman saya? Iya, ada tambahan. Nah, dan yang ketiga itu ada konsep mas'uliyah atau akuntabilitas. Nah, jadi setiap penguasa kan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Ini menciptakan sistem internal cek yang kuat dalam diri penguasa. Nih, bayangkan saya, penguasa yang korupsi itu atau zalim, dia tuh nggak cuma akan diadili sama rakyat atau lembaga, tapi juga akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Ini powerful banget nih sebagai kontrol moral. Wow, berarti sistem kontrol yang sangat komprehensif ya jadinya. Nah, tapi gimana nih tentang mekanisme kontrolnya secara praktis? Mungkin dari Jubai dulu. Oke, baik. Nah, yang menariknya saya. Jadi, Islam tuh punya beberapa mekanisme kontrol yang institusional. Pertama, institusi syura. Ini bukan cuma konsultasi biasa, tapi mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif umat untuk urusan-urusan yang penting. Nah, kalau dari Dayat apa nih? Nah, oke. Kalau dari saya ada prinsip yang kedua nih, yaitu adalah prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, atau bisa disebut dalam bahasa Indonesianya adalah menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini memberikan legitimasi agama bagi umat Islam untuk mengkritisi bahkan menentang penguasa yang menyimpang. Ini bisa dikatakan sama dengan konsep civil resistance yang dilegitimasi secara teologis. Oke, selanjutnya nih ada yang ketiga, ada independensi peradilan atau qada. Sistem peradilan itu harus bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif. Bahkan dalam sejarah Islam ada banyak contoh hakim yang berani menentang khalifah demi menegakkan keadilan. Oke, menarik sekali ya. Berarti sekarang dari segi historisnya nih, bagaimana implementasi konsep-konsep ini dalam sejarah Islam? Dari Dayat dulu? Oke, pertanyaan bagus nih Salya nih. Nah, kalau kita lihat ya, dari Khalifah Rasyidiyah atau periode 4 Khalifah pertama tuh, itu seperti model yang ideal banget untuk implementasi konsep-konsep tadi. Ada legitimasi yang kuat, partisipasi umat, dan akuntabilitas yang tinggi. Misalnya nih, Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal dengan adilnya dan sederhananya. Bahkan beliau pernah bilang, jika ada unta yang tersandung di Irak, aku takut Allah akan menanyakan kenapa aku tidak memperbaiki jalannya. Oke, selanjutnya Jubai. Oke, nah ini yang menariknya. Sistem pemilihan khalifah tuh juga demokratis. Abu Bakar tuh dipilih melalui musyawarah. Umar ditunjuk tapi dilegitimasi umat. Utsman dipilih melalui tim formator dan Ali juga melalui baiat umat. Jadi ada variasi mekanisme yang fleksibel. Tapi kemudian dalam dinasti-dinasti selanjutnya seperti Umayyah dan Abbasiyah, implementasinya tuh jadi lebih bervariasi dan ada histori dari ideal tadi. Oke, berarti ada gap dong nih antara ideal dan realitas ya. Kayak dalam sistem politik manapun. Yap, betul sekali Salya. Dan yang ini nih yang bikin menariknya untuk kita diskusikan. Pertanyaannya, bagaimana konsep-konsep Islam tentang kekuasaan ini bisa relevan dengan sistem hukum tata negara modern? Oke, nah menurut aku nih ada beberapa kontribusi yang bisa diberikan. Pertama, konsep akuntabilitas vertikal. Jadi dalam Islam tuh bisa memperkuat akuntabilitas horizontal yang ada dalam sistem check and balance modern. Kedua, ada prinsip keadilan substantif. Dalam Islam bisa melengkapi konsep rule of law yang kadang terlalu fokus pada aspek prosedural. Lanjut nih dari Dayat. Yap, betul. Dan konsep musyawarah itu sangat relevan dengan diskusi tentang deliberatif demokrasi dan participatory governance yang lagi trending nih dalam teori HTN kontemporer teman-teman. Dan lagi dalam konteks Indonesia yang mayoritasnya kita ini muslim ya teman-teman, nilai-nilai ini bisa menjadi basis legitimasi yang kuat dalam sistem politik kita.
Menarik banget nih. Tapi gimana nih dengan tantangan implementasinya di era modern atau di era yang sekarang nih? Misalnya dalam konteks pluralisme dan HAM. Oke, nah menurut aku ya, ini tuh challenge yang real sebenarnya saya, tapi prinsip-prinsip seperti keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi itu universal. Yang perlu adalah reinterpretasi dan kontekstualisasi yang sesuai dengan kondisi modern. Misalnya nih, ada konsep keadilan dalam Islam yang melindungi semua warga negara bisa sejalan dengan prinsip equality before the law dalam HAM modern. Oke, betul nih. Yang penting adalah Islam sebagai sumber nilai, bukan dijadikan sebagai sumber sistem politik yang rigid atau rumit. Jadi ada ruang untuk adaptasi dan inovasi baru dalam implementasinya. Wah, diskusi kita hari ini sangat enlightening ya teman-teman. Sebelum kita tutup nih, ada pesan atau kesimpulan nggak yang ingin kalian sampaikan? Mungkin dari Jubai dulu. Oke, kalau dari aku tuh yang penting adalah kita sebagai mahasiswa hukum tata negara nih perlu mengapresiasi bahwa Islam tuh punya tradisi pemikiran politik yang kaya dan agak rumit. Tuh ini bisa menjadi alternatif atau pelengkap teori-teori barat yang kita pelajari. Oke, kalau dari saya ya, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil wisdom dari tradisi Islam untuk membangun sistem politik yang lebih adil dan akuntabel di Indonesia. Perfect, keren banget nih kesimpulan sama pesan dari Dayat dan Jubai. Terima kasih Dayat dan Jubai atas diskusi yang sangat menarik ini. Buat para pendengar, semoga pembahasan kita hari ini bisa memberikan perspektif baru tentang konsep kekuasaan dalam Islam dan relevansinya dengan hukum tata negara modern. Nah, untuk teman-teman yang udah nonton nih dari awal sampai akhir, terima kasih, sampai jumpa.